Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya di sini untuk menjelaskan pemahaman saya seputar case-based reasoning atau penalaran berbasis kasus. Yang mana project atau video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kecerdasan buatan, program studi Magister Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun akademik 2023/2024. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Definisi case based reasoning atau yang disingkat dengan CBR. Jadi CBR itu merupakan memecahkan masalah baru dengan mengingat situasi yang sama sebelumnya dengan menggunakan kembali informasi dan pengetahuan tentang situasi itu. Kemudian CBR ini juga merupakan salah satu metode pendekatan berbasis pengetahuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah berdasarkan pengalaman pada masa lalu. Kemudian pengalaman yang lalu dikumpulkan dan disimpan dalam tempat yang disebut dengan basis kasus. Basis kasus adalah kumpulan kasus-kasus yang pernah terjadi. Next. Sebuah kasus baru diselesaikan dengan mencari kasus-kasus yang telah tersimpan dalam basis kasus yang memiliki kemiripan dengan kasus baru tersebut. Apabila tidak ditemukan kasus yang memiliki kemiripan, maka solusi dari kasus tersebut adalah analisa dari pakar atau ahli tentang kasus tersebut, dan kemudian akan dijadikan suatu kasus baru yang disimpan dalam basis kasus. Dan untuk contoh kasus CBR di sini adalah seorang dokter ingat kasus sebelumnya untuk mendiagnosa dan mengobati pasiennya. Jadi suatu ketika dokter itu pernah menangani atau mendiagnosa gejala demam misalnya. Itu ditandai dengan batuk, pilek, kemudian panas. Nah, itu nanti menjadi basis kasus. Kemudian ketika dokter menemui pasien yang baru dan dengan gejala yang sama, maka pasien yang baru itu tadi itu bisa didiagnosa terkena penyakit demam juga. Dan contoh kasus yang kedua di sini adalah seorang konsultan keuangan yang bekerja sebagai pengambil keputusan kredit suatu perusahaan. Nah, apakah pengajuan kredit dari perusahaan tersebut direkomendasikan untuk ditolak atau diterima berdasarkan atau melihat dari kasus-kasus yang mirip atau yang telah ada sebelumnya? Next. Fungsi case-based reasoning. Ada 3 fungsi di sini, yaitu yang pertama itu untuk melakukan diagnosa. Pengguna memanfaatkan CBR dalam sistem yang digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan hasil diagnosa suatu masalah. Dan fungsi yang kedua yaitu pendukung keputusan. Pemanfaatan CBR pada suatu sistem digunakan sebagai pendukung keputusan untuk penyelesaian masalah. Tapi ini sangat banyak digunakan dalam ruang lingkup yang membutuhkan analisa yang sangat lama dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam tipe ini, basis kasus yang digunakan dalam CBR harus sangat banyak. Dan fungsi yang ketiga di sini adalah untuk menjadi manajemen pengetahuan. Dalam tipe ini, pemanfaatan PBK digunakan untuk mengelola pengetahuan yang didapatkan dari para pakar atau ahli di suatu bidang. Hal ini dikarenakan seorang pakar tidak dapat dijadikan suatu acuan dalam penyelesaian suatu masalah ketika faktor usia dan penyakit sudah menderitanya. Yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah dari case-based reasoning. Di sini ada 4 langkah dalam melakukan CBR. Yang pertama itu adalah retrieve, kemudian reuse, yang ketiga revise, dan yang ketiga itu adalah retime. Nah, untuk yang retrieve ini atau penelusuran adalah menemukan kembali kasus yang sama atau yang paling mirip dengan kasus baru. Itu langkah yang pertama, yaitu retrieve. Kemudian langkah kedua itu adalah reuse, adalah menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dari basis kasus untuk memecahkan masalah kasus baru. Nah, proses ini disebut dengan transfer solusi. Dan tahapan yang ketiga yaitu adalah revise, adalah merevisi atau memperbaiki solusi yang diusulkan. Dan langkah yang terakhir yaitu adalah
retain adalah menyimpan pengalaman untuk memecahkan masalah yang akan datang ke dalam basis kasus. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah dalam menentukan solusi. Langkah yang pertama yaitu adalah di sini membangun basis kasus yang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Langkah yang kedua adalah menentukan fungsi kemiripan atau similarity. Langkah ini digunakan untuk mengenali kesamaan atau kemiripan antara kasus-kasus yang tersimpan dalam basis kasus dengan kasus yang baru. Langkah yang ketiga yaitu adalah di sini pengambilan data. Nah, pada langkah ini, kasus-kasus yang telah disimpan dalam basis kasus diambil atau dipilih sebagai sebuah solusi. Data ditampilkan dengan urutan tingkat nilai kemiripan atau similarity yang paling tinggi dengan range antara 0 sampai dengan 1. Kalau 0 berarti itu tidak ada kemiripan sama sekali. Berarti kalau nilainya 1, range-nya itu sampai angka 1, berarti itu adalah kasusnya sangat mirip dengan basis kasus yang ada. Kemudian kelebihan dan kekurangan CBR. Kelebihan dari CBR adalah cakupan solusinya bisa lebih luas karena pengalaman sebelumnya bisa saja dibuat dari metode-metode decision support system lain ataupun secara tradisional. Kelemahan. Jadi kelemahan yang dimiliki CBR adalah membutuhkan memori yang cukup besar untuk menyimpan data kasus yang sebelumnya dan membutuhkan waktu untuk pencarian kasus dalam database atau searching jika datanya dalam jumlah besar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.